Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idayadi STMT yang merupakan salah satu dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Al-Muslim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDBUK TDPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 yang merupakan salah satu syarat untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Mata kuliah Rekayasa Pondasi ini dengan kode MKB 4353 2 SKS. Mata kuliah ini untuk semester 5. Pengertian mata kuliah Rekayasa Pondasi 1. Mata kuliah yang mempelajari tentang pengenalan tentang pondasi, jenis-jenis pondasi, pondasi dalam dan pondasi dangkal, klasifikasi tanah, penyelidikan geoteknik tanah, tipe-tipe keruntuhan pondasi, analisis tentang daya dukung tanah, mendimensi dan perhitungan dinding penahan tanah, turap, kapasitas daya dukung pondasi, metode Terzakhi, metode Meyerhoff, dan metode Kolom. Analisis dukung tanah asli, hasil SPT atau disebut dengan Standard Penetration Test, uji penetrasi standar dan sondir, analisis dan penerapan struktur pondasi di lapangan baik di perencanaan dan pelaksanaan. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 yaitu DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, teknik menyampaikan mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, penyampaian materi menggunakan buku ajar sebagai sumber referensi pembelajaran seperti 1. Buku analisis dan desain pondasi jilid 1 dan 2, 2. Buku analisis perancangan pondasi 1, dan yang ketiga adalah buku teknik pondasi. Kedua, penyampaian materi dalam bentuk presentasi PPT untuk memberikan gambaran secara audiovisual kepada mahasiswa terhadap penerapan Rekayasa Pondasi 1 sebagai acuan dalam penentuan struktur bangunan. Video pembelajaran sebagai bahan referensi mahasiswa dan penambahan pemahaman tentang Rekayasa Pondasi 1. Interaction, pendekatan interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran dalam bentuk 1. Grup diskusi. Mahasiswa dibagi dalam beberapa grup untuk mendiskusi materi dan memaparkan hasil diskusi di ruang kelas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, tanya jawab. Membiasakan mahasiswa untuk bertanya terhadap materi yang belum dipahami. Dan yang ketiga adalah analisa atau studi banding lapangan. Assessment. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen pada mata kuliah Rekayasa Pondasi ini dilakukan untuk membuat kontrak mata kuliah pada awal semester dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau disebut dengan RPS yang akan dipaparkan pada awal perkuliahan serta menyepakati tentang standar dan kriteria penilaian untuk mata kuliah Rekayasa Pondasi 1. Berikut RPS mata kuliah Rekayasa Pondasi 1. Ya, peta konsep mata kuliah Pondasi 1, pondasi dangkal dan pondasi dalam, definisi pondasi, jenis-jenis pondasi dan struktur pondasi, klasifikasi tanah, sifat tanah dan batuan, jenis-jenis penyelidikan tanah, baik di lapangan dan di laboratorium, mendesain pondasi, penyelidikan geoteknik tipe-tipe keruntuhan pondasi, analisis daya dukung tanah, jenis-jenis dinding penahan tanah, dimensi dinding penahan dan turap tanah. Analisis daya dukung dengan metode Terzakhi, Meyerhoff, dan Kolom. Analisis daya dukung dari hasil uji SPT dan sondir. Pengaruh pondasi di bidang struktur baik di perencanaan dan di pelaksanaan. Standar kompetensi. Terdapat 10 standar kompetensi pada mata kuliah Rekayasa Pondasi 1, di antaranya
Yang pertama, mengetahui dan mempelajari berbagai jenis tentang pondasi dan klasifikasi pondasi. Yang kedua, mengetahui definisi pondasi dan jenis-jenis pondasi dan struktur pondasi. Mengetahui tentang klasifikasi tanah dan batuan, memahami dan mempelajari tentang jenis penyelidikan tanah, mampu mendesain pondasi, mampu memahami tentang analisis daya dukung tanah, mampu memahami jenis-jenis atau dimensi dinding penahan tanah, mengetahui tentang analisis daya dukung tanah dengan metode Tersakhi, Meyerhoff, dan metode Kolom. Mampu memahami tentang analisis daya dukung tanah dari hasil penetration test atau tes uji penetrasi dan sondir. Dan yang terakhir, mampu mengetahui pengaruh di bidang struktur baik di perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kriteria dan standar penilaian. Penilaian dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Universitas Muslim, Prodi Teknik Sipil berdasarkan beberapa komponen, kehadiran 10%, tugas-tugas sebelum 25%, ujian tengah semester 20%, ujian sebelum UAS 25%, dan ujian akhir semester 20%. Namun hal tersebut dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses selama terjadi perkuliahan. Yang kedua adalah kehadiran 10%. Ya, ini diperoleh dari kehadiran selama 16 kali pertemuan. Tugas 50% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan baik individu maupun kelompok, yang terdiri dari tugas sebelum UTS 25% dan tugas sebelum UAS 25%. Yang keempat adalah ujian tengah semester atau disebut dengan UTS 20% diperoleh dari hasil ujian tengah semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 8 pertemuan. Yang kelima, ujian akhir semester UAS atau 20% diperoleh dari hasil ujian akhir semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas dari 14 pertemuan. Satuan ajaran pembelajaran atau disebut dengan SAP yang telah saya susun, ya, dosen pengampu yaitu saya sendiri Idayani STMT dan Kaprodi Ibu Rayani ESTMT. Contoh SAP yang telah saya susun. Dan terakhir saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran di ruang kelas dan beberapa video ajar yang saya gunakan pada mata kuliah Rekayasa Pondasi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana saya semua? Ya. Jadi hari ini kita masuk ke mata kuliah Rekayasa Pondasi 1 ini dengan kode mata kuliah NKB 4353 2 SKS. Jadi ini mata kuliah semester 5, ya. Jadi di Rekayasa Pondasi saya mau tanya, ya. Di sini ada rekayasa, ada pondasi. Nah, ya. Kalian sering dengar pondasi, kan? Sering. Yang dimaksud dengan pondasi apa? Gimana? Tumpuan utama. Tumpuan utama pada suatu struktur bangunan. Ya, bangunan apa? Dia baik di bangunan air, lagi darat. Jadi bisa kita lihat, ya. Nih, tujuan jadi di rekayasa pondasi ini bisa kita lihat standar dari kompetensi dari rekayasa pondasi. Yang pertama adalah memahami dari definisi atau ruang lingkup pondasi, klasifikasi pondasi dalam dan pondasi dangkal, dan pemilihan dari pondasi, ya. Jadi kompetensi dasarnya di sini mahasiswa dapat menjelaskan, memahami dan mempelajari literatur terkait konsep dasar ilmu pondasi, klasifikasi pondasi dalam dan pondasi dangkal, dan pemilihan dari pondasi. Mungkin kalian sering dengan pondasi, ya, karena pondasi itu kalau misalnya tidak ada pondasi, kokohnya suatu struktur bangunan karena adanya. Tujuan dari ilmu pondasi adalah mempelajari
tentang jenis-jenis fondasi seluruh sistem struktur konstruksi bangunan gedung rumah dalam skala sederhana. Ya, yang kedua pengertiannya sebuah gedung bangunan gedung dirancang dan dibuat dari bahan bangunan tertentu diperoleh dari alam dan dari pasar bahan fabrikasi. Jadi untuk struktur bangunan ini bahan bangunan ini bisa dari materi alam dan juga bahan dari fabrikasi yang diolah oleh tangan pabrik. Ya. Nah ini ya, ini adalah tujuannya. Yang selanjutnya yang dibilang dengan rekayasa fondasi. Ya. Rekayasa fondasi merupakan salah satu aspek penting dalam suatu struktur bangunan. Jadi teknik fondasi adalah suatu teknik yang mendapatkan jenis dan dimensi fondasi bangunan yang efisien sehingga dapat menyangga beban yang bekerja dengan baik. Ya. Jadi dalam suatu struktur bangunan, ya, struktur bangunan ada struktur bawah. Kalau struktur bawah apa namanya? Kalau kita setir. Fondasi. Hah? Oh. Istilahnya apa? Istilah. Saktil. Saktil. Besok lagi struktur tengah. Ya. Apa tuh? Wow, saktil. Pagi struktur atas. Atas. Kalau atas apa? Up. Saktil. Ya. Struktur bawah. Apa aja? Fondasi. Satu. Slab. Lagi. Basement masuk mana? Basement. Bawah. Struktur tengah apa? Kolom. Pagi. Dinding. Kolom. Banyak. Itu struktur atas. Kuda-kuda. Atap. Plafon, Bu. Plafon. Lantai. Lagi. Siku-siku. Kawat instalasi listrik. Apa lagi? Hah? Plumbing. Nah, ya. Nah, jadi untuk ini semua ini tergantung di fondasi. Fondasi adalah bagian terendah dari struktur bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang ada di bawahnya. Ya, pernah kalian lihat solid? Hah? Solid. Besok lagi. CPT. Di hektar udah belajar? Hah? Mungkin ada tanah? Sudah. Nah, nanti ada penyelidikan. Lab. Ya, nanti kami lab bisa kita lihat nanti di sini ada dapat misalnya apa mendapatkan CDR bagi density dan lainnya. Ini fondasi ini adalah salah satu yang menahan bangunan di atasnya. Jadi beban di bawah dengan beban di atas dan sama. Jangan nanti beban di atas lebih besar daripada beban di bawah. Ya, nanti akibatnya akan menjadi untuk bangunan. Ini selanjutnya adalah meneruskan beban yang ditopang oleh fondasi dan beratnya sendiri ke dalam tanah fondasi dan beratnya sendiri ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Ya. Jadi jenis fondasi. Nah, jadi untuk memilih fondasi yang memadai atau cocok perlu memperhatikan apakah fondasi itu cocok untuk berbagai keadaan lapangan serta dapat diselesaikan secara ekonomis sesuai jadwal kerja, maka perlu pertimbangan. Jadi misalnya kalian membuat, misalnya kalau konsultan perencanaan, membuat rumah
IPA 36. Ya, jadi di situ kalian pertemuan itu apa? Hah? Di kalian urutan. Kalian urutan. Survei. Dan nanti disuruh order, ya kan? Disuruh order, ini Pak, kami perlu rumah ini. Nah, jadi kan kalian nggak bisa dulu, nggak bisa bilang ini harganya sekian. Cuma orang itu yang order bilang ini lahan kami luasnya 20 kali 20. Nah, jadi kalian kan harus turun lapangan dulu kan? Pertama observasi pengamatan, lihat kondisi lapangan, kondisi tanah, itu lingkungan. Kondisi tanah gimana? Labil atau stabil? Nah, baru bisa kalian tentukan debit dari fondasi. Ya. Jadi yang pertama adalah keadaan tanah fondasi. Apakah tanah itu labil, stabil? Karena suatu fondasi, misalnya bangunan kokoh tidak kokoh, misalnya baik jalan, jembatan, gedung, itu tergantung dari fondasi. Coba kalian misalnya di jalan, ya, jalan fondasinya apa? Ya, nanti ada ketentuan fondasi dangkal dan dalam. Ya, jadi misalnya B sama dengan D, ini bisa dibilang dengan fondasi dangkal. Ya, kalau misalnya DF lebih besar daripada B, ini fondasi dalam. Nanti ada pengertiannya. Ya. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya. Kita di sini kan berbicara tentang fondasi. Ya. Nah, dikala saat pembangunan itu, inti pada bangunan itu fondasi ya Bu. Ya. Nah, di saat sedang pembangunan dan terjadinya kesalahan pada tukang atau kontraktornya, akuntannya. Nah, pada pembangunan tersebut terjadinya penurunan pada tanah pada fondasi atau terjadinya retakan atau bagaimanapun itu. Sedangkan bangunan sudah bangun 50% dan terjadinya kemiringan bangunan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Bangunan udah 50%. Ini udah fatal. Kalau dilanjut udah fatal lagi. Memang nggak bisa dilanjut lagi. Ya. Jadi tadi tuan nanya solusinya. Ada solusi nggak? Hah? Nah, coba. Tadi. Bongkar, Bongkar dan mana bongkar? Ini kesalahannya di fondasi. Berarti yang ini perencanaan ya. Nah, di misalnya perencanaan di sebuah rumah atau gedung ya. Nah, berarti bongkar. Bongkarnya dari mana? Dari bawah. Berarti bongkar semua. Nah, kalau diteruskan, ambruk. Kecuali itu misalnya ini kan bangunan gedung. Kecuali itu misalnya kita buat pagar. Kan ada pagar, ada yang miring. Bisa kita topang. Itu harus buka. Itu berarti kesalahan dari kontraktor. Nah, bisa juga salah dari pengawasan. Nah, berarti resiko. Nah, makanya saya bilang untuk suatu bangunan ya, ini yang tadi saya bilang. Ya, seperti itu. Ingat dulu kalian fondasi cocok apa enggak? Pada saat salah, buat bangunan gedung batu enggak nih? Kita buat fondasi dulu. Hah? Kan nggak cocok. Lebih besar beban atas dengan beban bawah. Nah, makanya kalau kita sipil ini harus bisa nih. Ya, nanti untuk kalian bekerja di bidang air, di transport, ya. Lagi struktur harus bisa. Nah, karena kalau kita sipil harus bisa semua. Nanti nggak ditanya apa bisa ngomong. Nah, ya. Ini fondasi menerus. Ya, berarti bisa nggak kalian bayangkan fondasi dangkal dengan fondasi dalam? Nah, bisa nggak? Bisa. Coba satu kali. Coba, bisa nggak kalian bayangkan fondasi dangkal dengan fondasi dalam? Fondasi dalam itu menggunakan yang panjang yang digunakan dalam
Sekarang, kalau gedung ini, gedung tingkat, fondasi dalam dia bisa nanti dipakai fondasi semuran atau fondasi tapak, ya, bisa siang panjang. Ini menurut dari keadaan pendidikan tanah. Nah, ini kan kalau misalnya suatu bangunan yang besar, ya, ini pasti disortir dulu pendidikan tanah, ya kan? Ada yang coba tanya lagi? Hah? Gak ada, lanjut. Berarti nggak bisa kan? Kita masuk ke fondasi dangkal. Ini ada namanya fondasi tapak, fondasi yang berdiri sendiri dalam bentuk kolom. Jadi tapak ini bisa dibilang dengan fondasi lurus atau telapak, ya. Fondasi rakit. Nah, ini fondasi rakit ini fondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan apabila susunan kolom jarak yang sedemikian dekat di semua arah. Ini misalnya bisa dibuat di plat beton atau box cover. Nah, pernah dengar nggak rakit? Hah? Rakit bukan kalian rakit dari yang perang sungai. Ini fondasi ini. Ini mungkin zaman-zaman dulu, kan? Nah, ya. Tapi ada juga misalnya di perencanaan atau jauh dari kota, jauh dari pedesaan, ya. Bisa pakai ini fungsinya. Karena jauh dari kerja. Nah, ya. Lanjut, fondasi menerus. Ini yang sering kalian lihat. Fondasi menerus. Ini contohnya kita bawa rumah sederhana buat toko. Ini toko yang tidak menahan beban yang begitu besar. Ya, tapi juga fondasi kalau bangunan toko dan juga buat fondasi tapak. Nah, ya. Ini fondasi tapak buat tapak. Nah, ini gambarnya, ya. Ini fondasi menerus, ini fondasi sedepan. Sedepan ini bisa dibilang juga dengan fondasi terus, ya. Ini fondasi empat. Nah, ini fondasi empat yang dijumpai pada rumah kayu, rumah adat atau rumah zaman dulu. Contoh misalnya rumah panggung, rumah Aceh. Nah, ini juga fondasi empat. Nah, ya. Ini buat ini, ya. Lanjut, jenis-jenis fondasi dalam, ya. Ini kata-kata. Jadi kita lanjut fondasi dalam. Jadi di sini ada beberapa kondisi yang kita jumpai di lapangan, ya. Untuk fondasi di dalam terkadang lapisan tanah berat sebagai dasar fondasi. Ini yang saya bilang tadi. Jadi dasar dari fondasi adalah tanah berat. Nah, ini terletak cukup dalam dari lapisan jembatan. Nah, ini, ya. Ini yang dibilang dengan fondasi dalam. Atau dengan kata lain, lapisan tanah tersebut memiliki daya dukung yang bagus. Nah, ya. Jadi ini seorang ahli teknik tidak dapat menggunakan sistem fondasi dangkal dan sebagai alternatifnya dapat dipilih sistem fondasi dalam, berupa yang panjang atau yang lurus. Ini apabila di kondisi tempat yang direncanakan tadi dia nggak dapat tanah keras. Nah, ya. Jadi solusinya ya fondasi dalam. Ya, kalau fondasi dalam dia lebih mahal, ya, karena dia memakai alat semua. Ada kalau fondasi dangkal bisa aja kita nggak pakai alat. Nah, ya. Ini fondasi dalam. Ini fondasi semuran. Semuran kalau file fondasi dengan kedalaman 2 sampai 6 meter di bawah permukaan. Ini kalau semuran gimana kan? Semuran cincin semua. Bagaimana? Kalau dibuat lingkaran. Nah, dibuat lingkaran. Itu dibentuk, dicetak, dipasang pengisian, ya, baru dicoret. Ini semua. Tapi sini ada
Iya, sebenarnya apa? Ini aja Bu. Ini kan tentang fondasi kan. Ah, Kita tahu menara Pisa itu kan dulunya pakai itu. gimana? Menara Pisa. Menara Pisa mana? Nah, itu kan miring tuh. Itu kan miring kayak gini. Itu kesalahan memang pure kesalahan atau memang sengaja kayak itu konsepnya? Itu ya Bu. Yang kamu baca-baca gimana? Itu orang Thailand Bu. Hah? Orang Thailand. Iya, fondasi itu apa tadi? Menara Pisa. Ah, dia ada atasnya apa? Rangka kan? Rangka kan? Rangka itu yang menahan beban siapa? Fondasi kan? Dia dari fondasi itulah yang menahan berapa ketinggian dari menara itu. Contoh coba kalian lihat di menara Telkomsel. Ada yang lagi? Cara menghitung kekuatan fondasi bagaimana? Nah, tadi saya bilang, nah, nanti ada hitung tangannya. Nanti kita di daerah ini akan kita pelajari dengan metode Kiyosaki atau Pareto atau kolom. Kita pelajari cara hitung. Ada yang lagi? Ada? Nah, Mungkin sudah jelas Bu. sudah jelas. Jadi nanti kita akan cari referensi untuk dalam ilmu fondasi ya. Oke, bisa akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya tentang PDD Utika, PDPD bidang pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.